Suamiku membelikanku jam tangan tiruan yang jarumnya berhenti di hari ulang tahun pernikahan kami. Tapi 3 minggu kemudian, dia menyewa satu villa termahal di puncak. Bukan untukku, untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku. Bersama perempuan yang selama ini tidur dengannya. Aku tahu semuanya. Aku diam. Aku tersenyum. Dan aku datang ke pesta itu membawa sebuah kado yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menyentuh lagi. Namaku Larasati. Orang-orang memanggilku Laras. Usiaku 34 tahun. Aku seorang akuntan di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun aku bekerja dengan angka. Aku tahu betul bagaimana Rp1 berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Aku juga tahu angka tidak pernah berbohong, hanya manusia yang berbohong. Aku menikah dengan Bagas 7 tahun lalu. Dia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti. Dulu, di awal pernikahan, aku pikir aku menikahi laki-laki yang tepat. Dia rajin, dia rapi. Dia tahu cara berbicara manis di depan keluarga besarku. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah itu kami cicil bersama, tapi jujur saja, selama 3 tahun terakhir, akulah yang membayar sebagian besar cicilannya. Gaji Bagas selalu habis entah kemana. Setiap bulan, dia punya alasan baru. Aku tidak pernah banyak bertanya. Aku pikir, untuk apa menghitung-hitung dengan suami sendiri? Aku salah, sangat salah. Ibu mertuaku bernama Bu Rohana. Sejak hari pertama aku menginjak rumahnya, dia tidak pernah memandangku dengan mata yang lurus. Selalu ada sindiran. Selalu ada perbandingan. Menantu si Anu membelikan dia gelang emas. Istri keponakannya membawakan oleh-oleh dari luar negeri. Sementara aku hanya menantu pekerja kantoran yang katanya tidak tahu cara memuliakan mertua. Aku tidak pernah membalas. Aku menelan semuanya. Karena aku pikir kesabaran adalah bentuk cinta. Ternyata bagi mereka, kesabaranku hanyalah kelemahan yang bisa diinjak kapan saja. Cerita ini bermula di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Sejak pagi, aku sudah menata harapan kecil di dadaku. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin 1 malam. 1 makan malam berdua. 1 pengakuan kecil bahwa aku masih berarti. Aku bangun lebih awal. Sisi ranjang di sebelahku sudah kosong. Bagas berangkat tanpa membangunkanku, tanpa satu kata pun tentang hari ini. Ada rasa sesak yang menyelinap, tapi aku menepisnya. Mungkin dia menyiapkan kejutan, pikirku. Laki-laki memang sering canggung di pagi hari. Sepulang kerja, aku mampir ke pasar swalayan. Aku membeli daging sapi segar, udang besar, dan bahan untuk membuat kue coklat kesukaan kami. Aku tidak peduli lelah. Aku ingin malam ini sempurna. Sampai di rumah, aku langsung masuk dapur tanpa sempat berganti baju. Aku memasak rendang yang resepnya aku pelajari berminggu-minggu. Aku membuat udang saus Padang yang aromanya memenuhi seluruh rumah. Aku memanggang kue, lalu menatanya di tengah meja. Aku mengeluarkan piring keramik terbaik yang biasanya hanya kupakai saat ada tamu penting. Aku menyalakan 2 lilin di tengah meja. Pukul 7 malam, semua sudah siap. Aku mandi, berdandan, dan memakai gaun yang kupesan khusus untuk malam ini. Aku duduk di kursi makan, menunggu suara mobil Bagas di garasi. Jam terus berputar. Pukul 8, belum ada tanda-tanda dia pulang. Aku mengirim pesan singkat. Hanya ada 2 centang abu-abu. Pukul 9, perutku mulai berbunyi. Tapi aku menahan lapar. Aku tidak ingin makan duluan. Aku ingin merayakannya bersamanya. Aku menelpon. Panggilanku dialihkan ke kotak suara. Aku menatap lilin yang perlahan meleleh dan memendek. Aku teringat ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Dia juga pulang larut, beralasan macet. Lalu langsung tidur. Apakah tahun ini akan sama saja? Batinku. Pukul 11 malam, gerbang berderit. Mesin mobil dimatikan, jantungku berdegup.
Aku merapikan rambut dan berdiri menyambutnya. Pintu terbuka. Bagas melangkah masuk dengan wajah datar. Tidak ada senyum. Dia melonggarkan dasinya dengan kasar dan melempar tasnya ke sofa. Dia bahkan tidak melirik ke arah meja makan yang sudah kutata susah payah. "Kamu baru pulang?" tanyaku. Berusaha menyembunyikan kekecewaan di tenggorokanku. Dia hanya bergumam, "Macet parah." "Kerjaan numpuk," katanya tanpa menatapku. Aku mendekat, berniat membantunya. Tapi langkahku terhenti. Dia merogoh sesuatu dari kantong jasnya. Sebuah kotak kecil berlapis beludru. Dia menyodorkannya begitu saja, seolah menyerahkan barang titipan. "Ini," katanya pendek, "hadiah ulang tahun pernikahan. Aku sibuk banget, jadi nggak sempat rayain. Kamu ngertiin keadaanku. Ya, jangan mulai drama minta diajak makan di luar. Aku capek, mau langsung tidur." Kata-katanya meluncur dingin. Tidak ada ciuman di kening. Tidak ada ucapan selamat yang tulus. Dia meletakkan kotak itu di tanganku, berbalik, dan berjalan menuju kamar. Meninggalkanku mematung di ruang tengah. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Dadaku seperti dihantam batu. Air mata menggenang. Tapi aku menahannya. Aku menoleh ke meja makan. Lilin sudah mati. Makanan sudah dingin. Kue coklat buatanku tampak menyedihkan di sudut meja. Malam itu aku makan sendirian, dalam diam. Mengunyah daging yang terasa hambar, sambil mendengar suara dengkuran Bagas dari dalam kamar. Keesokan paginya, setelah Bagas berangkat, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di tepi ranjang. Kotak beludru itu masih tergeletak di meja. Belum kusentuh. Dengan hati hampa, aku membukanya. Sebuah jam tangan. Pada pandangan pertama, terlihat lumayan. Tapi saat ku amati di bawah cahaya pagi, kenyataan pahit menampar wajahku. Logo merek di permukaannya salah eja. Hurufnya tidak rapi. Kaca penutupnya sudah ada goresan halus. Dan saat ku coba memutar mahkotanya, jarum jam itu sama sekali tidak bergerak. Mati. Itu bukan jam dari butik ternama yang sering Bagas banggakan saat membeli barang untuk dirinya sendiri. Itu jam tiruan. Barang kelas rendah yang mungkin dia beli asal di pinggir jalan saat perjalanan pulang. Tanganku bergetar memegang jam mati itu. Bukan soal harganya. Aku perempuan mandiri. Aku bisa membeli jam mahal sendiri kalau aku mau. Tapi ini soal penghargaan. Ini soal bagaimana dia menilai diriku. Di matanya, aku hanya layak mendapatkan sisa waktunya, sisa perhatiannya, dan barang murahan yang dibeli tanpa usaha. Aku melempar jam itu ke laci paling bawah. Air mata yang kutahan semalaman akhirnya tumpah. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi di tengah tangis itu, sesuatu di dalam hatiku mulai mengeras. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tenang. 2 minggu berlalu. Suasana rumah berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, aku berpura-pura begitu. Aku tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika kemejanya, dan tersenyum saat dia berangkat. Bagas tidak menyadari ada yang berubah. Dia tidak tahu bahwa senyumku hanyalah topeng tipis untuk menutupi rasa muak yang makin menebal di dadaku. Pagi itu hari Sabtu. Angin berembus sejuk ke dalam rumah. Bagas sedang bersiap mandi. Katanya nanti siang ada janji bertemu klien penting, meski ini hari libur. Alasan yang sama, yang selalu dia pakai setiap kali ingin keluar di akhir pekan. Aku duduk di ruang keluarga. Aku harus mengirim dokumen revisi ke kantor. Tapi laptopku mendadak melakukan pembaruan sistem yang lama. Sementara batas waktu pengiriman tinggal setengah jam lagi. Ponselku pun kehabisan baterai. Aku melihat laptop Bagas tergeletak di meja ruang tamu, dalam keadaan menyala. "Aku pinjam laptopmu sebentar, ya. Buat kirim email." Laptopku lagi update. Seruku cukup keras agar terdengar sampai kamar mandi. "Pakai saja," balasnya dari balik suara air. Aku menarik laptop itu ke pangkuanku dan membuka peramban. Rencananya, aku hanya ingin masuk ke emailku sendiri. Tapi peramban itu masih membuka akun email Bagas. Sebuah notifikasi baru muncul di sudut kanan bawah layar, berkedip-kedip. Mataku menangkap subjek email itu. Jariku berhenti di atas keyboard. Subjeknya tertulis dengan huruf kapital. Konfirmasi pembayaran. Sewa Villa Arnawa. Catering. VVIP.
Keningku berkerut. Villa An-Nawa. Itu salah satu villa paling eksklusif di kawasan Pegunungan Puncak. Kapan kami pernah merencanakan liburan ke sana? Jantungku berdebar lebih cepat. Ada dorongan kuat yang menyuruhku membuka email itu. Logika berkata, itu melanggar privasi. Tapi naluriku berteriak lebih keras. Aku mengklik email itu. Layar menampilkan sebuah faktur elektronik yang sangat rinci. Mataku membelalak. Email itu berasal dari agen penyewaan properti mewah. Tertera nama Bagas sebagai penyewa. Dan tanggal sewanya membuat napasku tertahan. Tanggal itu jatuh 3 minggu setelah hari ulang tahun pernikahan kami. Hanya tinggal 10 hari lagi dari sekarang. Aku terus membaca. Sewa villa mewah dengan kolam renang pribadi, ruang karaoke, dan taman luas. Selama 3 hari, 2 malam. Di bawahnya, rincian catering, VVIP. Menu yang dipesan bukan main-main, salmon panggang, steak, aneka hidangan laut, belum lagi biaya dekorasi bunga segar, jasa fotografer, dan hiburan musik live. Total tagihannya membuat kepalaku berputar, hampir 80 juta rupiah. Dan status pembayarannya tertulis lunas. Untuk siapa semua ini? Pikiranku berputar cepat. Aku mencoba mengingat hari penting apa yang jatuh pada tanggal itu. Dan tiba-tiba, seperti disambar petir di siang bolong, aku ingat. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Bu Rohana, ibunya. Tanganku mendingin. Bagas. Laki-laki yang memberiku jam tiruan dengan jarum mati. Laki-laki yang beralasan terlalu sibuk untuk sekedar makan malam denganku. Ternyata diam-diam merencanakan pesta semewah ini untuk ibunya. Rasa sakit di dadaku berubah menjadi amarah yang mendidih. Tapi satu pertanyaan besar mengganjal. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Gaji Bagas memang lumayan, tapi gaya hidupnya yang boros dan cicilan mobilnya tidak mungkin memungkinkan dia mengeluarkan 80 juta tunai. Kecuali dengan tergesa, aku membuka tab baru. Aku tahu kata sandi akun perbankan rekening tabungan bersama kami. Rekening itu kami buka di awal pernikahan untuk membeli rumah impian. Setiap bulan kami sepakat menyisihkan uang ke sana. Jujur saja, selama 3 tahun terakhir, akulah yang lebih banyak menyetor ke sana dari hasil bonus pekerjaanku. Sementara Bagas sering beralasan ada kebutuhan mendadak, sehingga setorannya bolong-bolong. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Kupikir uang itu untuk masa depan kami berdua. Tanganku basah oleh keringat dingin saat mengetik kata sandi. Layar berkedip sejenak, lalu menampilkan halaman utama. Mataku langsung tertuju pada saldo akhir. Kosong. Bukan benar-benar nol, tapi saldo yang dulu berjumlah ratusan juta, kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Duniaku seakan runtuh. Kakiku lemas, meski aku sedang duduk. Aku membuka mutasi rekening. Benar saja. Beberapa hari lalu, ada penarikan besar dalam beberapa tahap. Langsung ditransfer ke rekening agen penyelenggara acara. Dia menguras tabungan masa depan kami. Uang hasil keringatku yang kukumpulkan bertahun-tahun dengan berhemat. Hanya untuk membiayai pesta pora ibunya selama 3 hari di villa mewah. Tanpa seizinku, tanpa sepengetahuanku. Ingatanku melayang pada Bu Rohana, wanita yang selalu memandangku rendah, yang selalu membandingkanku dengan menantu orang lain, yang memperlakukanku seperti pembantu setiap kali aku berkunjung, menyuruhku memasak dan membersihkan rumahnya. Sementara dia duduk mengkritik masakanku. Dan sekarang, suamiku mencuri uangku untuk merayakan ulang tahun wanita yang selalu menghinaku, memanjakannya bak seorang ratu. Sementara aku, istrinya sendiri, hanya diberi jam rongsokan dengan jarum mati. Suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Bagas sudah selesai. Dengan cepat, aku menghapus riwayat, menutup akun perbankan, menutup tab email, dan kembali ke emailku sendiri. Aku mengunggah dokumen pekerjaanku dan mengirimkannya. Tanganku bergerak secepat kilat. Didorong adrenalin. Pintu kamar mandi terbuka. Bagas keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Dia menatapku santai. Udah selesai kirim emailnya, tanyanya tanpa curiga sedikit pun. Aku mengangkat wajahku, menatap laki-laki yang berstatus suamiku itu. Di balik wajahnya yang terlihat polos sehabis mandi, kini aku melihat sosok yang manipulatif, egois, dan pencuri. Tapi
aku tidak akan menangis. Aku tidak akan berteriak menuntut penjelasan saat ini juga. Melabraknya sekarang hanya akan memberinya kesempatan mencari alasan licik. Aku tersenyum lebar, senyum yang tidak mencapai mataku. Sudah. Makasih, ya, laptopnya. Ucapku selembut mungkin sambil menutup layar. Dalam hati, aku bersumpah, jika dia bisa bermain kotor dengan uang dan perasaanku, maka aku akan memastikan dia menerima pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekedar teriakan seorang istri. Hari demi hari berlalu. Rumah tangga kami berjalan seperti panggung sandiwara yang naskahnya ditulis oleh kebohongan. Aku tetap memerankan istri yang berbakti, menyiapkan pakaian kerjanya, menghidangkan sarapan, menyambutnya pulang dengan senyum semanis mungkin. Di luar, aku tampak seperti perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, mesin hitung mundur menuju kehancurannya sudah mulai berputar. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke kantor. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menemui seseorang. Pak Chandra, seorang pengacara yang dulu pernah menangani perceraian rekan kerjaku. Dan ku kenal sebagai orang yang teliti dan dingin di ruang sidang. Aku duduk di hadapannya, menceritakan semuanya. Tentang jam mati itu, tentang villa, tentang tabungan yang dikuras. Pak Chandra mendengarkan tanpa memotong. Lalu dia berkata pelan, "Bu Laras, kalau benar uang itu harta bersama yang ditarik sepihak, posisi ibu kuat, tapi kita butuh bukti. Bukti yang tidak bisa dia bantah." Aku mengangguk. Bukti. Aku tahu persis di mana mencarinya. Mulai malam itu, aku menjadi seorang akuntan yang sesungguhnya. Aku mencetak diam-diam seluruh mutasi rekening bersama kami. Setiap penarikan, setiap tanggal, setiap nominal yang mengalir ke rekening agen villa. Aku menyimpannya di sebuah map, lalu menggandakannya, dan menitipkan satu salinan pada Pak Chandra. Di tengah persiapan diam-diamku, ujian datang dari arah yang tidak kuduga. Suatu sore, ponselku berdering. Nama Bu Rohana muncul di layar. Aku menarik napas, lalu mengangkatnya dengan suara semanis mungkin. "Laras." Suaranya terdengar tinggi dan memerintah. "Minggu depan, Ibu ulang tahun. Bagas bilang dia sibuk, jadi kamu yang harus urus konsumsi tambahan untuk tamu. Masak rendang yang banyak, bawa ke villa hari Sabtu. Jangan bikin malu keluarga ini di depan saudara-saudara ibu." Aku mengepalkan tangan, tapi suaraku tetap lembut. "Baik, Bu." Lara siapkan. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih, dia hanya menutup telepon. Aku berdiri di dapur, menatap ponsel di tanganku, dan tersenyum tipis. Dia menyuruhku memasak untuk pesta yang dibiayai dari uangku sendiri. Pesta tempat suamiku akan bermesraan dengan perempuan lain. Mereka benar-benar tidak punya rasa malu. Tapi malam itu mertuaku tidak tahu. Undangannya justru memberiku alasan sempurna untuk hadir di sana. Beberapa hari kemudian, Bagas pulang membawa wajah yang dibuat-buat memelas. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. "Sayang," katanya manis, "Ibu lagi butuh dana buat berobat. Kamu transfer ke rekeningku 20 juta dulu, ya. Nanti aku ganti." Aku menatapnya. Aku tahu persis kemana uang itu akan pergi. Bukan untuk berobat, melainkan untuk menambal sisa biaya pestanya. Aku hampir tertawa. Tapi aku menahan diri. Aku tahu jika aku menolak, dia akan curiga. Jadi aku mengangguk pelan. "Tentu, Mas. Untuk Ibu, aku selalu ada," jawabku. Aku mentransfer uang itu, tapi dari rekening yang berbeda. Rekening yang setiap transaksinya tercatat rapi dan bisa kulacak. Satu lagi bukti penggelapan yang dia berikan ke tanganku dengan sukarela. Dia mengira sedang memerasku, padahal dia sedang menggali kuburannya sendiri. Satu transfer demi satu transfer. Beberapa hari kemudian, dia mencoba sesuatu yang lebih berani. Malam itu, dia pulang membawa map berisi beberapa lembar dokumen. Dia menyodorkannya padaku sambil berpura-pura sibuk membaca ponsel. "Sayang, tolong tanda tangan di sini. Ini surat persetujuan buat refinancing cicilan mobil. Biar bunganya lebih ringan," katanya santai. Aku mengambil dokumen itu.
Sebagai akuntan, aku tidak pernah menandatangani apapun tanpa membaca. Aku membalik halamannya satu persatu, pura-pura mengantuk, dan mataku menangkap sesuatu di halaman terakhir. Itu bukan surat refinancing mobil, itu surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa aku melepaskan hak atas sebagian harta bersama jika suatu saat terjadi perceraian. Jantungku berhenti sesaat. Jadi inilah rencana mereka. Bukan hanya menguras tabungan. Mereka ingin memastikan saat perceraian datang nanti, aku tidak bisa menuntut apapun. Mereka sudah menyiapkan jebakan hukum, tapi aku tidak menunjukkan apapun di wajahku. Aku menguap pelan, lalu meletakkan map itu di meja. Aku ngantuk banget. Mas, besok pagi aku baca dan tanda tangan, ya. Kepalaku udah nggak fokus, kataku. Dia tampak sedikit kecewa, tapi mengangguk. Ya udah, besok ya. Jangan lupa, keesokan paginya, sebelum dia bangun, aku memotret seluruh halaman dokumen itu dengan ponselku, lalu mengembalikannya ke dalam map seolah belum kusentuh. Aku mengirimkannya ke Pak Chandra. Balasannya datang beberapa menit kemudian. Dia menulis bahwa dokumen ini, jika diajukan ke pengadilan, justru akan menjadi bukti niat buruk yang sangat memberatkan Bagas. Aku tersenyum membaca pesan itu. Mereka mengira aku perempuan bodoh yang akan menandatangani apa saja. Mereka tidak tahu setiap jebakan yang mereka pasang. Kuubah menjadi peluru untuk balik menembak mereka. Tapi mutasi rekening dan dokumen itu saja belum cukup. Aku butuh lebih. Aku butuh tahu siapa perempuan yang akan ikut ke villa itu. Karena di lubuk hatiku ada satu kecurigaan yang belum terjawab. Bagas mulai menunjukkan gelagat aneh. Dia sering menerima telepon sembunyi-sembunyi. Jika ponselnya berdering di ruang keluarga, dia buru-buru menyambarnya dan melangkah ke balkon. Beralasan urusan pekerjaan rahasia. Layar ponselnya yang dulu sering dibiarkan terbuka, kini selalu ditengkurapkan. Dan kata sandinya tiba-tiba diganti. Aku pura-pura tidak menyadari semua itu. Aku membiarkannya merasa menang, membiarkannya merasa sangat pintar, karena berhasil menipu istri yang selama ini selalu mengalah. Suatu malam, Bagas tertidur lebih dulu di sofa setelah lembur. Ponselnya tergeletak di meja, dalam posisi terbalik. Aku menatapnya lama. Jantungku berdebar. Aku tahu kata sandinya pasti sudah berubah. Tapi aku juga tahu satu hal. Bagas adalah laki-laki pemalas yang tidak suka mengingat banyak hal. Dia selalu memakai kombinasi yang sama. Tanggal lahir ibunya. Aku mengambil ponsel itu dengan tangan yang nyaris tidak berani bergerak. Aku mengetik tanggal lahir Bu Rohana. Layar terbuka. Aku menahan napas. Aku membuka aplikasi pesannya. Dan di sana, di urutan paling atas, ada satu nama yang disimpan hanya dengan inisial. Huruf R, diikuti emoji hati. Aku membuka percakapan itu, dan duniaku yang kupikir sudah hancur, ternyata masih bisa hancur lebih dalam lagi. Perempuan itu bernama Renata. Dari isi percakapan, aku tahu dia jauh lebih muda. Mereka saling memanggil dengan panggilan mesra. Mereka membicarakan villa. Mereka membicarakan kamar mana yang akan mereka tempati. Dan yang paling membuat dadaku terbakar, mereka membicarakan uang tabunganku. Ada satu pesan dari Bagas yang kubaca berulang kali. Dia menulis bahwa istrinya, yaitu aku, terlalu bodoh untuk menyadari kemana uang itu pergi. Bahwa aku perempuan penurut yang hanya tahu memasak dan diam, bahwa setelah pesta nanti, dia akan mulai mengatur cara untuk menceraikanku pelan-pelan, agar aku tidak menuntut apa-apa. Tanganku gemetar. Tapi otakku, otak seorang akuntan, bekerja dingin. Aku tidak akan menghapus apapun, aku tidak akan membentak. Aku membuka kamera ponselku sendiri, dan satu persatu, aku memotret setiap layar percakapan itu. Tanggalnya, namanya, setiap kalimat penghinaan, setiap rencana busuk mereka. Lalu, aku mengembalikan ponsel Bagas ke posisi semula. Persis seperti tadi. Aku berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap foto-foto itu di ponselku. Air mataku tidak keluar. Yang ada hanya satu kalimat
yang berputar di kepalaku. Mereka mengira kesabaranku adalah kelemahan. Mereka akan tahu kesabaranku adalah bendungan sebelum aku sempat menjatuhkan rencanaku. Satu kejadian lagi menyiramkan minyak ke api di dadaku. Suatu pagi di akhir pekan, aku berbelanja di pasar swalayan dekat rumah. Tanpa sengaja, aku berpapasan dengan Wulan, adik ipar perempuanku, adik kandung Bagas. Dia sedang asik menelpon. Suaranya nyaring. Tidak peduli sekitar. Iya, vilanya mewah banget. Ada kolam renang pribadi. Mas Bagas yang sewa. Dia memang sayang banget sama ibu. Katanya bangga. Lalu dia tertawa. Untung istrinya nggak tahu apa-apa. Dasar perempuan bodoh. Dikasih jam palsu aja, diam saja. Dia belum melihatku. Aku berdiri beberapa meter di belakangnya, memegang keranjang belanja, mendengar setiap kata. Jantungku berdetak keras, tapi wajahku tetap tenang. Saat Wulan berbalik dan melihatku, wajahnya pucat sesaat. Lalu dia tersenyum palsu. Mbak Laras, lagi belanja juga, ya? Katanya gugup. Aku tersenyum manis. Iya, Wulan. Beli bahan buat masak. Katanya minggu depan ada acara keluarga, kan? Aku mau bantu siapkan rendang. Wulan tampak lega. Aku seolah tidak mendengar apa-apa. Oh, iya. Makasih. Ya, Mbak. Mbak memang menantu paling baik, katanya. Lalu buru-buru pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Perempuan bodoh, kata mereka. Baiklah. Biarkan mereka terus berpikir begitu. Sampai malam, di mana topeng itu kucabut satu persatu di hadapan mata mereka sendiri. Malam itu, satu hal kecil lagi membuat keputusanku semakin bulat. Aku masih tergabung dalam grup percakapan keluarga besar Bagas. Mereka lupa atau memang tidak peduli bahwa aku masih ada di sana. Di grup itu, mereka sibuk membahas persiapan pesta, foto dekorasi villa, daftar menu mewah. Lalu Bu Rohana mengirim pesan yang membuat dadaku panas. Dia menulis bahwa untunglah pestanya tidak perlu mengundang menantu yang katanya pelit dan tidak becus mengurus suami. Beberapa anggota keluarga membalas dengan tawa. Aku membaca semuanya dalam diam. Lalu aku menyimpan tangkapan layarnya. Satu lagi, untuk koleksi bukti malam pembalasanku. Keesokan harinya aku kembali menemui Pak Chandra. Aku menunjukkan foto-foto percakapan itu. Juga tangkapan layar grup keluarga. Untuk pertama kalinya, aku melihat pengacara dingin itu mengangkat alis. Bu Laras, katanya pelan. Dengan ini, Ibu tidak hanya akan menang, Ibu akan menang telak penggelapan harta bersama, perselingkuhan, dan niat menceraikan dengan cara curang. Semua ada di sini. Dia diam sejenak. Pertanyaannya, kapan Ibu mau menjatuhkannya? Aku menatap matanya. Di pesta itu, Pakistan. Di villa, di depan ibunya, di depan perempuan itu, di depan seluruh keluarganya. Pak Chandra tersenyum tipis. Kalau begitu, kita siapkan semuanya dengan rapi. 10 hari menjelang pesta, terasa seperti 10 tahun. Aku terus berperan. Aku bahkan memuji Bagas saat dia pura-pura mengeluh soal pekerjaan. Aku bertanya manja. Apakah akhir pekan nanti kami bisa pergi berdua? Aku ingin melihat dia berbohong di depan wajahku. Dan dia berbohong. Dengan lancar. Dia bilang, akhir pekan itu dia harus dinas keluar kota. Proyek besar. Tidak bisa ditinggal. Dia bahkan mengelus kepalaku dan berkata, aku istri yang pengertian. Aku tersenyum. Dan di dalam hati, aku mencatat satu lagi kebohongan ke dalam daftar yang sudah sangat panjang. 3 hari sebelum pesta, aku melakukan langkah yang sudah kurancang bersama Pak Chandra. Aku tidak menyentuh rekening yang sudah kosong. Itu sudah tidak ada gunanya. Tapi aku melakukan satu hal lain. Rumah yang kami tinggali, yang cicilannya sebagian besar kubayar. Ternyata sertifikatnya masih atas nama pengembang karena belum lunas. Dan sisa cicilan terbesar justru ditanggung dari rekening pribadiku, bukan rekening bersama. Pak Chandra memintaku mengumpulkan seluruh bukti pembayaran cicilan itu. Setiap struk, setiap transfer, semua atas namaku. Ini akan jadi senjata kedua. Bu, katanya,
Saat perceraian nanti, rumah ini punya peluang besar jatuh ke tangan ibu sepenuhnya. Aku juga melakukan satu hal yang tidak diketahui siapapun. Aku menghubungi pihak manajemen Villa Arnawa, memperkenalkan diri sebagai istri sah dari Bagas, penyewa villa. Dengan sopan, aku menanyakan detail acara, dengan alasan ingin memberi kejutan untuk suamiku. Mereka tanpa curiga, memberitahuku jam berapa acara puncak akan dimulai. Pukul 7 malam, di hari kedua. Saat seluruh keluarga besar berkumpul untuk acara tiup lilin ulang tahun Bu Rohana. Aku mencatat jam itu. Pukul 7 malam. Itulah waktu yang kupilih untuk datang. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, Bagas berangkat dengan koper besar. Dia mencium keningku. Hal yang sudah lama tidak dia lakukan. Mungkin itu caranya menutupi rasa bersalah. Atau mungkin dia hanya terlalu bahagia karena merasa rencananya berjalan sempurna. Aku berangkat dulu. Ya, dinasnya 3 hari. Jaga rumah baik-baik, katanya. Hati-hati di jalan. Mas, jawabku lembut. Semoga proyeknya lancar. Pintu tertutup. Mobilnya menghilang di ujung jalan. Aku berdiri di ruang tamu yang sunyi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tersenyum dengan tulus. Senyum yang dingin. Hari pertama mereka di villa. Aku menghabiskannya dengan tenang. Aku ke salon. Aku merawat diriku. Aku memilih sebuah gaun. Gaun sutra berwarna merah marun yang sudah lama tergantung di lemariku. Belum pernah kupakai. Malam itu aku menatap diriku di cermin. Perempuan yang dulu menangis memegang jam mati. Kini berdiri tegak dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Hari kedua, sore hari, sebuah mobil hitam menjemputku. Di dalamnya, sudah ada Pak Chandra dengan map tebal di pangkuannya. Map yang berisi seluruh hidup ganda suamiku. Tersusun rapi, halaman demi halaman. Bularas, ibu yakin dengan ini? Tanyanya saat mobil mulai menanjak ke arah pegunungan. Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya. Pakistan, jawabku. Menatap jalanan yang berkelok. Perjalanan ke puncak terasa lambat. Udara semakin dingin. Aku menatap luar jendela. Mengingat 7 tahun pernikahan yang ternyata dibangun di atas penghinaan. Aku tidak merasa sedih lagi. Aku merasa ringan. Seperti seseorang yang sebentar lagi akan meletakkan beban yang terlalu lama dipikulnya. Pukul 7 kurang sedikit. Mobil kami tiba di gerbang Villa Arnawa. Dari luar saja, kemewahannya sudah terasa. Lampu taman berkelap-kelip. Karangan bunga segar menghiasi pintu masuk. Aku bisa mendengar alunan musik live dan tawa orang-orang dari dalam. Tawa keluarga yang merayakan kebahagiaan, yang dibiayai dengan air mata dan keringatku. Aku turun dari mobil. Pak Chandra mengikuti di belakang, bersama 2 orang petugas keamanan villa yang sudah kuhubungi sebelumnya, dan kuberitahu situasinya. Aku berjalan menuju aula utama dengan langkah tenang. Tidak terburu-buru, tidak gemetar. Gaun merah marunku berkibar pelan, tertiup angin gunung. Di dalam aula, semuanya tampak megah. Meja panjang penuh hidangan mewah. Salmon, steak, hidangan laut. Di tengah ruangan, ada kue ulang tahun bertingkat dengan nama Bu Rohana, tertulis indah di atasnya. Keluarga besar berkumpul, tertawa, mengobrol. Dan di sana, di dekat kue itu, berdiri Bagas. Tangannya melingkari pinggang seorang perempuan muda berwajah cantik. Renata. Mereka tertawa. Bu Rohana duduk di kursi utama bak seorang ratu, dikelilingi sanak saudara yang memujinya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari aku berdiri di ambang pintu. Aku melangkah masuk. Perlahan, 1 langkah, 2 langkah. Lampu sorot di tengah ruangan seakan mengikuti gerakku. 1 per 1, orang-orang mulai menoleh. Obrolan mereda, musik berhenti. Karena pemain musiknya bingung melihat suasana yang tiba-tiba berubah. Bagas adalah orang yang paling terakhir menyadari saat dia menoleh dan melihatku. Wajahnya yang sedang tertawa membeku seketika. Cangkir di tangannya nyaris terjatuh. Tangannya yang melingkari pinggang Renata terlepas begitu saja, seolah tersengat listrik. Laras, suaranya tercekat. Kamu ngapain di sini? Aku berhenti di tengah ruangan. Aku tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah kuberikan padanya. Selamat malam, semuanya.
ucapku. Suaraku jelas memenuhi seluruh ruangan. Maaf, aku datang terlambat. Aku tidak menyangka pesta ulang tahun ibu semegah ini. Padahal, kalau aku tahu, aku pasti ikut menyumbang dananya. Aku berhenti sejenak. Lalu, kuangkat suaraku sedikit lebih tinggi. Oh, ralat. Ternyata, aku memang sudah menyumbang. Bahkan, sepertinya akulah yang membayar seluruh pesta ini. Suasana ruangan menegang. Bu Rohana berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Apa maksudmu datang ke sini merusak acara? Bentaknya. Dasar menantu tidak tahu diri. Pergi kamu. Aku menatapnya tenang. Lalu, aku menoleh ke arah Pak Chandra. Dia maju selangkah, membuka map tebal di tangannya, dan dengan suara datar yang berwibawa, dia mulai berbicara. Selamat malam. Saya Chandra, kuasa hukum dari Ibu Larasati. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada para hadirin sekalian, agar tidak ada kesalahpahaman tentang dari mana dana pesta ini berasal. Dia mengangkat selembar kertas. Ini adalah mutasi rekening bersama milik Bapak Bagas dan Ibu Larasati. Tertera di sini, penarikan dana sebesar hampir 80 juta rupiah. Beberapa hari yang lalu, langsung ditransfer ke rekening penyelenggara acara di villa ini. Dana itu 90% berasal dari setoran pribadi Ibu Larasati selama 3 tahun terakhir. Gumaman mulai terdengar di antara keluarga besar. Beberapa orang saling pandang. Bagas berkeringat dingin. Chandra, hentikan ini, kata Bagas. Suaranya gemetar. Ini urusan keluarga. Kamu tidak punya hak. Saya belum selesai. Pakistan, potong Pak Chandra dengan dingin. Dia mengangkat lembar berikutnya. Selain penggelapan harta bersama, ada hal lain. Ini adalah salinan percakapan antara Bapak Bagas dengan seorang perempuan bernama Renata. Percakapan yang membahas rencana liburan di villa ini, kamar yang akan ditempati berdua, dan rencana untuk menceraikan istri sah secara diam-diam agar tidak perlu membagi harta. Ruangan langsung gaduh. Seluruh mata kini tertuju pada Bagas dan Renata. Renata, perempuan muda itu, wajahnya pucat pasi. Dia mundur selangkah, mencoba menjauh dari Bagas, seolah ingin menghilang. Itu bohong. Itu rekayasa, teriak Bagas. Aku mengeluarkan ponselku. Tanpa banyak bicara, aku memperbesar satu foto percakapan dan menunjukkannya ke arah keluarga yang berdiri paling dekat. Salah seorang bibinya, seorang wanita tua berkacamata, membaca layar itu, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Ya ampun, gumam wanita itu. Bagas, ini benar tulisanmu. Ini nomormu. Satu persatu, keluarga besar mulai membaca, mulai mengerti. Wajah-wajah yang tadi tertawa bersama Bagas, kini menatapnya dengan jijik. Beberapa menatap Bu Rohana, yang berdiri kaku. Tidak tahu harus berkata apa. Bu Rohana, kataku, kali ini menoleh ke arah ibu mertuaku. Selama 7 tahun, ibu selalu mengatakan, aku menantu yang tidak tahu memuliakan mertua. Ibu selalu membandingkanku dengan menantu orang lain. Tapi, malam ini, ibu meniup lilin di atas kue yang dibeli dari uang tabungan masa depanku. Apakah ini yang ibu sebut sebagai memuliakan mertua? Bu Rohana terduduk kembali di kursinya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan kemudian terjadilah hal yang tidak kuduga. Adik-adik Bu Rohana, yang merupakan tamu kehormatan malam itu, mulai berdiri. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, menatap Bu Rohana dengan marah. Jadi ini, kamu mengundang kami ke pesta mewah, membuat kami merasa bangga punya keluarga yang sukses. Padahal semua ini dibiayai dari hasil mencuri uang menantumu sendiri. Dan kamu tahu anakmu selingkuh. Lalu kamu diam saja. Suaranya menggelegar. Kamu mempermalukan seluruh keluarga kita. Bu Rohana mencoba membela diri. Aku tidak tahu apa-apa. Bagas yang mengatur semua. Cukup. Bu, potong adiknya. Aku malu menjadi bagian dari pesta ini. Satu persatu, tamu mulai meninggalkan aula. Mereka berjalan keluar dengan wajah muak. Ada yang menggeleng. Ada yang berbisik.
Pesta mewah yang dibiayai dengan keringatku itu runtuh dalam hitungan menit. Yang tersisa hanyalah Bagas yang terduduk lemas di lantai, Renata yang menangis di sudut, dan Bu Rohana yang membeku di kursinya, dikelilingi sisa kue dan dekorasi yang kini terasa seperti ejekan. Bagas merangkak ke arahku. "Laras, maafkan aku. Aku khilaf, aku salah. Tolong jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik di rumah." Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu kucintai dengan tulus, kini hanya tampak seperti seorang asing yang menyedihkan. "Kamu benar, Mas," kataku tenang. "Kita memang akan bicara, tapi bukan di rumah, di pengadilan. Dan kamu tidak perlu repot mengatur cara menceraikanku diam-diam, karena akulah yang akan menceraikanmu secara terbuka." Air mata keputusasaan menetes dari sudut mata Bagas. "Selamat menikmati sisa ulang tahun ibu," ucapku. Suaraku selembut sutra, kontras dengan situasi yang memanas. Kudengar mencari angkutan umum dari kawasan villa eksklusif ini agak sulit menjelang malam. Semoga kalian semua bisa pulang dengan selamat. Aku memutar tubuhku, membelakangi mereka semua. Aku memberi isyarat pada Pak Chandra untuk segera ke mobil. Sebelum benar-benar keluar, aku menoleh sekali lagi. Bagas masih meratap di lantai. Renata sibuk menelpon taksi daring yang entah kapan akan datang ke daerah terpencil ini. Dan Bu Rohana sedang berdebat sengit dengan adik-adiknya yang menyalahkannya atas kekacauan memalukan ini. Aku masuk ke mobil. Pintu ditutup, memutus semua suara histeris dari luar. Mobil hitam kami bergerak perlahan meninggalkan pelataran villa, meluncur menuruni jalan pegunungan. Aku bersandar di jok kulit yang empuk, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Beban berat yang selama ini menekan dadaku seketika menguap. Aku telah memenangkan pertempuran pertama ini dengan gemilang, dan aku siap menyelesaikan sisa peperangan ini di pengadilan. 6 bulan berlalu sejak insiden memalukan di villa itu. Waktu bergulir cepat, menyapu bersih seluruh debu masa lalu dari hidupku. Sore ini, aku duduk di sudut sebuah kafe berdesain minimalis di kawasan Jakarta Selatan. Kafe ini tidak terlalu besar, tapi selalu dipenuhi pelanggan yang mencari ketenangan dan aroma kopi yang dipanggang sempurna. Kafe ini milikku. Sebuah impian lama yang dulu selalu diremehkan Bagas. Dia selalu menyuruhku fokus melayani kebutuhannya di rumah saja. Kini, impian itu berdiri kokoh. Dibangun dari sisa tabungan pribadiku dan uang ganti rugi yang berhasil kuminta kembali. Aku menyesap teh hangat dari cangkir keramik, mengamati para barista yang sibuk meracik pesanan. Perasaan damai dan merdeka memenuhi dadaku. Proses perceraianku berjalan jauh lebih mulus dari yang kuperkirakan. Berkat bukti-bukti kuat dan kerja Pak Chandra yang brilian. Di ruang sidang mediasi waktu itu, Bagas mencoba memainkan kartu terakhirnya. Dia menangis terseduh di depan hakim, memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah. Bahkan mencoba mencium tanganku. Tapi air mata buaya itu tidak lagi mempan. Ketika Pak Chandra membentangkan bukti mutasi rekening, salinan percakapan mesumnya dengan Renata, dan bukti pembayaran cicilan rumah atas namaku. Wajah Bagas langsung pucat pasi. Hakim tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Gugatan ceraiku dikabulkan sepenuhnya. Tidak hanya itu, pengadilan juga memenangkan tuntutan harta bersama di pihakku. Rumah yang kami tempati, yang sebagian besar cicilannya memang aku yang bayar, jatuh ke tanganku. Bagas juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang 80 juta yang dia gelapkan dari tabungan kami, ditambah denda kompensasi yang cukup besar. Keputusan itu menghancurkan hidupnya secara finansial. Aku mendengar kabar tentang kehidupannya sekarang dari beberapa teman lama. Karma rupanya tidak butuh waktu lama untuk menemukan alamat rumahnya. Setelah pembatalan sewa villa secara sepihak di hari kejadian, pihak manajemen mengenakan denda penalti yang sangat besar atas pencemaran nama baik dan pembatalan catering VVIP. Bagas harus melunasinya dengan kartu kredit hingga batas maksimal, membuatnya tercekik utang berbunga tinggi setiap bulan. Bencana di hidupnya tidak berhenti di situ. Kabar tentang kekacauan di villa dan perselingkuhannya menyebar luas, hingga ke telinga bagian sumber daya manusia di kantornya. Perusahaan tempatnya bekerja sangat menjaga citra profesional. Akibat masalah pribadi yang dianggap memalukan,
Rencana promosi jabatannya dibatalkan. Beberapa bulan kemudian, karena kinerjanya merosot dan dikejar utang ke sana kemari, dia diturunkan ke divisi lapangan yang jauh lebih melelahkan. Dengan gaji dipotong. Lalu, bagaimana nasib Renata? Perempuan bergaun cantik di pesta itu. Setelah insiden di villa, dia langsung memutus semua hubungan dengan Bagas. Perempuan itu rupanya baru sadar bahwa pria yang dia kencani bukanlah pangeran kaya, melainkan pria bangkrut yang penuh utang. Dia keluar dari pekerjaannya, pindah ke kota lain, dan kabarnya kini sudah menggandeng laki-laki lain yang jauh lebih mapan. Bagas ditinggalkan sendirian, menanggung tumpukan utang dan rasa malu yang tidak ada habisnya. Nasib Bu Rohana jauh lebih menyedihkan. Kesombongan yang selalu dia pamerkan hancur lebur setelah diusir secara tidak hormat dari pesta ulang tahunnya sendiri. Seluruh keluarga besarnya berbalik memusuhinya. Adik-adik dan sepupunya merasa ditipu dan dipermalukan. Mereka menolak berhubungan lagi dengannya, bahkan memblokir nomor teleponnya. Wanita tua itu kini hidup sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran. Untuk bertahan hidup dan ikut membantu membayar utang anak laki-laki kebanggaannya, dia terpaksa menjual satu persatu perhiasan emas yang dulu selalu dia sombongkan padaku. Tidak ada lagi arisan. Tidak ada lagi liburan mewah. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Aku tersenyum kecil mengingat semua itu. Sama sekali tidak ada rasa bersalah di hatiku. Mereka memetik apa yang mereka tanam sendiri. Mereka mengira kebaikan dan kesabaranku adalah kelemahan yang bisa diinjak sesuka hati. Mereka salah besar. Kesabaranku adalah bendungan. Dan ketika bendungan itu jebol karena kebohongan mereka, air bah yang keluar menenggelamkan mereka semua tanpa sisa. Nyonya Laras. Ini laporan pembukuan minggu ini. Suara salah satu pegawaiku menyadarkanku dari lamunan. Dia meletakkan sebuah map rapi di meja. Terima kasih, Sinta. Ujarku sambil membuka lembaran laporan. Mataku berbinar. Penjualan kopi susu pandan pesat ya minggu ini? Betul, Nyonya, jawab Sinta. Lalu dia menatapku dengan wajah penasaran. Oh ya, gaun merah marun yang Nyonya pakai di foto profil itu bagus sekali. Kelihatan sangat berkelas. Nyonya beli di mana? Kalau boleh tahu? Aku tertawa kecil. Foto yang Sinta maksud adalah foto yang kuambil sesaat sebelum aku berangkat ke villa hari itu. Gaun sutra merah darah, rambut bergelombang rapi, dan senyum kemenangan. Itu gaun spesial, Sinta, jawabku. Gaun yang kupakai untuk merayakan hari kebebasanku. Nanti kalau ada rezeki lebih, aku tunjukkan butiknya. Sinta mengangguk, lalu kembali ke pekerjaannya. Aku menutup map laporan dan memandang keluar jendela. Pikiranku melayang pada malam ulang tahun pernikahan setahun lalu. Malam di mana semuanya berawal. Malam di mana aku menerima sebuah jam tiruan dengan jarum mati dan logo yang salah eja. Keesokan harinya setelah kejadian di villa, hal pertama yang kulakukan saat pulang adalah pergi ke laci paling bawah. Aku mengambil jam mati pemberiannya. Aku tidak menyimpannya sebagai kenangan. Aku berjalan keluar dan melemparkannya ke dalam tong sampah besar di pinggir jalan, tepat sebelum truk sampah datang mengangkutnya. Jam murahan itu kini telah hancur menjadi debu di suatu tempat pembuangan. Sama seperti aku telah membuang seluruh sosok masa laluku yang lemah, rasa rendah diriku, dan Bagas untuk selama-lamanya. Aku belajar satu hal yang sangat berharga dari pengalaman pahit ini. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan seberapa besar nilai dirimu. Jika ada seseorang memberimu barang cacat dan sisa waktunya, itu bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya berarti dia tidak mampu membeli kelasmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang mengira diam adalah pengorbanan. Padahal sesungguhnya, itu adalah perlahan-lahan merendahkan harga diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Bagas, yang menganggap istri setia sebagai perabot rumah yang bisa diabaikan, yang lebih memilih perempuan lain dan ibunya, sambil menguras keringat istrinya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Rohana, yang sibuk membandingkan dan menghina. Lupa bahwa karma selalu menemukan jalannya untuk pulang. Dalam hidup,
Kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan dihancurkan, atau kita bisa berdiri dan memilih untuk dihormati. Ceritakanlah kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti aku? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Matahari sore perlahan turun di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kaca jendela kafeku. Aku menghirup aroma kopi yang menguar di udara. Hari ini adalah hidupku yang baru. Hidup di mana akulah tokoh utamanya. Bukan pemeran pembantu yang bisa disingkirkan kapan saja. Dan cerita ini baru saja dimulai. Aku terbaring sendirian di kamar rumah sakit. 2 hari setelah operasiku, suamiku pamit dinas keluar kota. Katanya proyek besar tidak bisa ditunda. Lalu sebuah foto datang ke ponselku. Dia tersenyum lebar, memeluk seorang perempuan muda di altar pernikahan. Ibu mertuaku berdiri di sampingnya, bertepuk tangan. Mereka pikir aku hanya istri yang dibiarkan membusuk di ranjang rumah sakit. Mereka lupa satu hal, seluruh perusahaan yang mereka banggakan itu atas namaku. Pengkhianatan ini akan saya balas dengan cara yang paling tenang dan paling menghancurkan. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus sampai ke kalian. Nama saya Anindya Wijaya, 38 tahun, pendiri sekaligus direktur utama Wijaya Group, sebuah grup usaha distribusi dan properti di Jakarta. Sudah 5 tahun saya menjadi istri Raka Pradipta. Saya membangun semuanya dari nol, jauh sebelum saya mengenal pria itu. Bau antiseptik dan cairan pembersih lantai menyengat hidung saya sejak pertama kali saya membuka mata di ruangan ini. Detak jarum jam dinding berpadu dengan bunyi monitor di samping ranjang. Sebuah kesunyian yang dingin. Saya menatap langit-langit kamar VIP itu dengan pandangan kosong. Nyeri di perut bawah saya masih berdenyut. Sisa dari operasi pengangkatan miom yang baru saja saya jalani. Operasinya lancar, tetapi pemulihannya jauh lebih menyiksa dari yang saya bayangkan. Setiap kali saya menggeser tubuh, perih itu menyengat. Saya menggigit bibir, menahannya sendirian. Tidak ada yang menggenggam tangan saya saat saya terbangun dari bius. Tidak ada usapan di kepala saat saya kesakitan di tengah malam. Raka, pria yang menemani saya selama 5 tahun pernikahan, tidak ada di sini. 2 hari sebelum saya masuk ruang operasi, dia datang dengan wajah penuh penyesalan. Dia duduk di tepi ranjang kami di rumah, menggenggam kedua tangan saya, menatap dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati saya. Sayang, aku benar-benar minta maaf, katanya pelan. Proyek di Surabaya tiba-tiba bermasalah. Klien menuntut aku turun langsung minggu ini juga. Kalau tidak, kita bisa kehilangan kontrak miliaran. Suaranya serak, sangat meyakinkan. Aku merasa jadi suami paling buruk. Meninggalkanmu di saat kamu paling butuh aku. Maafkan aku, sayang. Sebagai perempuan yang membesarkan perusahaan dari nol, saya paham betapa kejamnya dunia bisnis. Perusahaan yang kini dijalankan Raka sebenarnya anak usaha dari grup yang saya bangun sendiri. Sayalah yang menempatkan dia di kursi direktur, supaya dia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga di depan ibunya. Maka saat dia beralasan harus menyelamatkan kontrak, saya menahan kecewa saya sebagai istri. Saya tersenyum, mengusap rahangnya dan mengizinkannya pergi. Saya bahkan meyakinkan dia bahwa saya perempuan kuat, bisa mengurus diri sendiri di rumah sakit, ditemani perawat yang sudah saya bayar mahal. Dan disinilah saya sekarang, terbaring lemah, menatap layar ponsel untuk membunuh waktu. Siang itu, hujan turun deras di luar jendela. Suasana kamar terasa makin suram. Untuk mengalihkan perih di perut, saya membuka aplikasi media sosial. Saya tidak memakai akun pribadi. Saya beralih ke akun cadangan, yang biasa saya pakai untuk memantau tren pasar dan mengawasi pesaing bisnis. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu akun di kolom pencarian. Akun seorang perempuan bernama Fania, karyawan magang di kantor cabang Raka. Beberapa bulan lalu, Raka pernah menyebut namanya. Katanya, anak itu rajin sekali. Saya hanya ingin tahu, tidak lebih. Unggahan teratasnya
membuat napas saya tertahan. Sebuah foto di sebuah gedung resepsi mewah. Fania mengenakan kebaya putih pengantin. Di sampingnya, seorang pria dengan jas hitam rapi, tersenyum bangga. Tangannya melingkar di pinggang perempuan itu. Pria itu, Raka, suami saya. Captionnya hanya satu kalimat. Akhirnya, halal. Terima kasih sudah menungguku. Bunda Sutinah. Bunda Sutinah. Ibu mertua saya. Saya memperbesar foto itu dengan jari yang gemetar. Di barisan belakang, saya melihatnya. Ibu mertua saya berdiri, tersenyum lebar. Tangannya bertepuk. Bukan ekspresi orang yang terkejut. Itu wajah orang yang sudah lama menanti hari ini. Dunia saya runtuh dalam senyap. Tidak ada jeritan. Tidak ada air mata yang langsung jatuh. Hanya dingin yang menjalar dari ujung jari sampai ke dada. Raka tidak sedang di Surabaya. Raka sedang menikah. Untuk kedua kalinya. Saat istrinya yang sah terbaring dengan jahitan operasi di perut, saya menurunkan ponsel perlahan, menatap rintik hujan di kaca jendela. Selama ini, saya kira saya hanya berhadapan dengan satu pengkhianat. Ternyata dua. Suami saya dan ibu yang memanggil saya nak setiap lebaran. Saya menutup mata sebentar, bukan untuk menangis, tetapi untuk berpikir. Otak bisnis saya yang selama ini saya tahan demi menjadi istri yang lembut, perlahan terbangun, dingin, tajam, penuh perhitungan. Mereka memilih hari ini untuk menikam saya. Saat mereka pikir saya paling lemah, itu kesalahan terbesar mereka. Saya membuka mata, dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, saya tersenyum. Hubungan saya dengan ibu mertua tidak pernah benar-benar hangat. Sejak awal pernikahan, Bu Sutinah selalu memandang saya dengan tatapan menilai, bukan tatapan seorang ibu kepada menantu. Saya masih ingat hari pertama Raka membawa saya ke rumah keluarganya. Rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Bu Sutinah menyambut saya dengan senyum tipis. Lalu, saat Raka ke belakang, dia berbisik, "Kamu sudah berapa tahun? Jangan lama-lama, anak saya butuh keturunan. Kalau perempuan tidak bisa kasih cucu, untuk apa dipertahankan?" Saat itu saya baru menikah 3 bulan. Saya hanya tersenyum. Menelan kalimat itu bulat-bulat. Selama 5 tahun, kalimat semacam itu terus datang. Setiap kunjungan, setiap acara keluarga, selalu ada sindiran soal rahim saya yang belum juga berisi. Yang mereka tidak tahu, masalahnya bukan pada saya. Hasil pemeriksaan dokter sudah jelas sejak 2 tahun lalu. Tetapi saya memilih diam. Saya tidak ingin menghancurkan harga diri Raka di depan ibunya. Saya menanggung semua tuduhan itu demi menjaga pernikahan yang ternyata sudah lama membusuk dari dalam. Dan kini saya mengerti. Vania, perempuan di foto itu, sedang hamil. Itu sebabnya mereka begitu terburu-buru. Saya memejamkan mata sejenak. Kenangan tentang awal semuanya kembali datang. Saya membangun Wijaya Group 10 tahun lalu. Dari sebuah ruko kecil 2 lantai di kawasan Bekasi. Modal awal saya hanya tabungan dari hasil bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan distribusi. Saya memulai dengan 1 truk pinjaman dan 3 orang karyawan. Saya bekerja 18 jam sehari. Mengurus pembukuan sendiri, menemui klien sendiri, menagih piutang sendiri. Bertahun-tahun saya tidur di kantor, bangun dengan bau kardus dan tinta nota. Perlahan, 1 ruko menjadi gudang, gudang menjadi jaringan distribusi, lalu merambah ke properti. Saat saya bertemu Raka, dia hanyalah seorang sales biasa di salah satu mitra bisnis saya. Tampan, ramah, pandai bicara. Dia mengejar saya dengan gigih. Dan saya, perempuan yang terlalu lama hidup hanya untuk bekerja, akhirnya membuka hati. Setelah menikah, saya melihat Raka merasa kecil. Dia laki-laki, tetapi penghasilannya tidak sebanding dengan istrinya. Keluarganya sering menyindir, menyebut dia suami yang numpang hidup. Saya tidak tega. Maka, saya mengangkatnya menjadi direktur di salah satu anak perusahaan saya. Saya beri dia kantor, mobil, dan jabatan terhormat supaya dia bisa berdiri tegak di depan ibunya. Saya pikir saya sedang menyelamatkan harga dirinya. Ternyata saya sedang memberinya pisau yang kelak dia tikamkan ke punggung saya sendiri. Itulah kesalahan terbesar saya, mencintai seseorang sampai lupa melindungi diri sendiri. Tetapi kesalahan itu hari ini
akan saya perbaiki. Selama saya sibuk menjadi istri yang baik, mereka sibuk menyiapkan kehidupan baru di belakang punggung saya dengan uang yang entah dari mana. Terasa terlalu banyak untuk gaji seorang direktur operasional. Pikiran itu menyentil sesuatu di kepala saya. Uang. Raka memang direktur, tetapi gajinya sebesar apapun tidak akan cukup untuk membiayai pernikahan mewah, menyewa gedung resepsi, dan menghidupi istri muda. Apalagi Bu Sutina belakangan sering memamerkan tas dan perhiasan baru di grup keluarga. Dari mana semua uang itu? Saya menarik napas panjang. Lalu saya meraih ponsel saya lagi. Bukan untuk menangis, tetapi untuk bekerja. Ada satu orang yang harus saya hubungi sekarang juga. Saya menghubungi Pak Darmawan, pengacara pribadi sekaligus penasihat hukum Wijaya Group. Pria yang sudah mendampingi saya sejak perusahaan ini masih sebuah ruko kecil. Selamat siang, Bu Anindya, sapanya. Bagaimana kondisi Ibu? Operasinya lancar. Lancar. Pakistan, jawab saya tenang. Saya butuh bantuan Bapak, dan ini bukan urusan kecil. Saya menceritakan semuanya. Tanpa air mata, tanpa suara bergetar. Saya menyampaikannya seperti melaporkan kerugian kuartal kepada Dewan Direksi. Di ujung telepon, Pak Darmawan terdiam lama. Astagfirullah, gumamnya akhirnya. Saya turut prihatin. Bu, ini keterlaluan. Saya tidak butuh simpati. Pakistan, kata saya. Saya butuh 3 hal. Pertama, saya ingin audit menyeluruh atas seluruh arus kas perusahaan cabang yang dipegang Raka. Diam-diam. Saya curiga ada dana yang mengalir keluar tanpa izin saya. Baik, tim audit internal bisa saya kerahkan malam ini juga. Kedua, lanjut saya. Saya ingin tahu status hukum semua aset yang selama ini dipakai Raka dan ibunya. Rumah, mobil, kartu kredit, tambahan. Saya ingin daftar lengkap. Atas nama siapa? Dibayar dari rekening mana? Dimengerti, Bu. Dan ketiga, saya menatap rintik hujan di kaca jendela. Mata saya menyipit. Tolong siapkan gugatan cerai. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berpura-pura lagi. Tetapi jangan didaftarkan dulu. Saya ingin semuanya bergerak diam-diam. Jangan sampai ada surat apapun yang sampai ke tangan mereka sebelum saya beri instruksi. Anda yakin, Bu, kalau audit menemukan penggelapan, ini bisa jadi pidana, bukan sekedar perceraian. Justru itu yang saya harapkan. Pakistan. Pak Darmawan menarik napas. Baik, saya kerjakan semua secara rahasia. Fokus saja pada pemulihan. Bu, biar saya yang urus. Saya menutup telepon, meletakkan ponsel di atas meja dengan perasaan yang luar biasa lega. Sebuah senyum dingin terukir di bibir saya. Saat ini, Raka dan ibunya mungkin sedang merayakan kemenangan. Merasa berhasil membodohi saya. Nikmatilah batin saya. Karena itu akan menjadi tawa terakhir kalian. 5 hari kemudian, dokter mengizinkan saya pulang. Jahitan operasi saya mengering dengan baik. Secara mental, menurut mereka, saya sudah stabil. Begitulah yang tampak dari permukaan. Tak seorang pun menyangka, di balik wajah setenang ini, saya tengah merangkai sebuah badai dengan kalkulasi yang amat cermat. Pak Yanto, sopir saya, menjemput di lobi rumah sakit. Perjalanan pulang terasa asing. Rumah 2 lantai yang saya beli dari jerih payah bertahun-tahun itu tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara. Setiap sudutnya mengingatkan saya pada kebohongan. Sofa tempat Raka sering merebahkan kepala di pangkuan saya sambil mengeluh soal pekerjaan. Dapur tempat ibu mertua pernah memaksakan sup ayam. Di hari yang sama, dia juga minta transfer puluhan juta. Garasi tempat mobil SUV yang saya belikan untuk Raka sering terparkir. Sebelum akhirnya lebih sering menginap di tempat lain. Bi Inah, asisten rumah tangga saya, menyambut dengan wajah khawatir. Alhamdulillah, ibu sudah pulang. Inah kaget sekali. Waktu bapak bilang, ibu operasi. Tapi bapak malah pergi dinas. Tega sekali meninggalkan ibu sendirian. Saya tersenyum tipis. Namanya juga pekerjaan. Bi, tanggung jawab bapak besar. Berbohong. Padahal saya tahu. Urusan terbesar Raka sekarang bukan proyek, melainkan perempuan muda dan bayi yang sedang dia nantikan
entah di sudut kota mana. Sekitar pukul 5 sore, suara mesin mobil masuk ke pekarangan. Saya yang tengah menelaah berkas kiriman pengacara saya, buru-buru mematikan layar tablet. Saya menarik napas panjang, menyesuaikan ekspresi, bersiap menyambut aktor utama. Pintu terbuka, Raka melangkah masuk. Koper kecil di tangan kiri, seikat mawar merah di tangan kanan. Wajahnya dibuat selelah mungkin, seolah baru melewati minggu paling berat dalam hidupnya. Dia bahkan membiarkan kumis tipis tumbuh untuk menambah kesan lelah. Luar biasa. Andai saya tidak melihat unggahan itu, saya pasti sudah berlari memeluknya. Sayang, panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Dia meletakkan koper, menghampiri saya, dan berlutut di samping sofa, menyodorkan buket mawar, mencium punggung tangan saya dengan lembut. Maafkan aku gagal menemanimu di saat kamu menahan sakit. Tugas di sana sungguh menyita seluruh tenagaku, tapi sedetik pun kamu tak pernah hilang dari pikiranku. Sekarang, bagaimana kondisimu? Jahitannya masih terasa nyeri. Saya menatap mata coklat itu dalam-dalam. Dulu, saya selalu bisa melihat ketulusan di sana. Kini, yang saya lihat hanya jurang kebohongan. Saya memaksakan senyum paling manis yang bisa saya buat, mengelus rahangnya yang kasar. Persis seperti yang selalu saya lakukan setiap kali dia pulang kerja. Sudah jauh lebih baik. Nyerinya hampir hilang. Saya menunduk, seolah terharu. Kamu kelihatan capek sekali. Proyek di Surabaya sudah aman. Sudah. Sayang, semuanya terkendali berkat aku turun langsung. Tapi dari bandara, aku langsung ke sini. Kangen sama kamu. Dia berbohong dengan sangat lancar, tanpa mengedipkan mata. Ya sudah. Sana mandi dengan air hangat dulu, ujar saya lembut. Nanti Bi Inah yang menyiapkan santapan malam. Untuk malam ini, kamu cukup beristirahat saja. Raka tersenyum lega. Sepertinya dia merasa berhasil mengelabui saya. Dia mengecup dahi saya, lalu melangkah ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, senyum di wajah saya luntur seketika. Tangan saya mengepal sampai kuku menancap di telapak. Sentuhannya tadi membuat saya mual, seakan kulit saya baru tersentuh sesuatu yang kotor. Malam itu, Raka tidur sangat lelap di samping saya. Mungkin benar-benar lelah setelah pesta pernikahannya sendiri. Saya tidak bisa memejamkan mata. Saya turun dari ranjang dengan hati-hati, mengambil ponsel Raka yang tergeletak di nakas. Layarnya menyala saat saya angkat. Pengaman wajah. Saya arahkan ke wajahnya yang tertidur. Terbuka. Saya membuka aplikasi pesannya. Tangan saya dingin, tetapi mantap. Saya bukan istri yang mengintip karena cemburu. Saya seorang pemilik perusahaan yang sedang mengumpulkan barang bukti. Percakapan dengan Vania ada di urutan teratas. Penuh kemesraan. Foto hasil USG. Rencana nama bayi. Lalu sebuah pesan dari Vania yang membuat darah saya membeku. Sayang, tabungan kita untuk rumah baru sudah cukup belum? Bunda bilang lebih cepat, lebih baik. Sebelum si mandul itu sadar. Si mandul itu saya. Saya scroll ke atas. Dan di sanalah semuanya terbuka. Raka membahas pencairan dana proyek fiktif. Transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi. Ibu mertua saya ada di grup percakapan itu juga. Memberi arahan. Mengatur strategi. Pakai saja dulu uang perusahaan. Nah, toh Anindya tidak pernah cek detail. Dia terlalu percaya sama kamu. Nanti kalau ketahuan, tinggal bilang biaya operasional. Saya membaca setiap kata dengan tenang. Lalu saya memotret seluruh percakapan itu, satu persatu. Saya kirim ke akun cadangan saya. Saya hapus jejak pengirimannya. Saya kembalikan ponsel ke posisi semula. Bukti pertama sudah di tangan. Keesokan harinya, saya menelpon Pak Darmawan dari ruang kerja saya. Pakistan, saya sudah punya bukti komunikasi. Bagaimana hasil audit? Mengejutkan. Bu, tim sudah menemukan pola yang sangat jelas. Selama 2 tahun terakhir, ada dana yang ditarik dari rekening perusahaan cabang dengan dalih proyek-proyek yang ternyata tidak pernah ada. Totalnya sementara ini sudah menyentuh 1,8 miliar rupiah. 1,8 miliar. Uang perusahaan saya dipakai untuk membiayai pengkhianatan terhadap saya sendiri. Lanjutkan auditnya sampai tuntas. Pakistan, kata saya.
Saya ingin angka final dan jejak transaksinya lengkap. Hitam di atas putih. Siap. Bu, dalam seminggu laporan resmi akan selesai. Suatu sore, Bi Inah datang ke ruang kerja saya dengan wajah ragu. Dia berdiri di pintu cukup lama sebelum akhirnya bicara. Bu, Inah mau cerita sesuatu. Tapi Inah takut ibu marah. Saya meletakkan pena saya. Tidak apa-apa, Bi. Cerita saja. Dia menunduk. Tangannya meremas ujung kebaya. Selama ibu di rumah sakit, bapak beberapa kali pulang, tapi bukan sendiri. Ada perempuan muda yang ikut. Mereka ambil banyak barang dari kamar ibu. Perhiasan, tas, beberapa dokumen. Inah mau lapor, tapi bapak bilang itu pesanan ibu. Inah jadi bingung. Maafkan Inah. Bu, harusnya Inah cerita dari kemarin. Saya menatap Bi Inah, perempuan sederhana yang sudah ikut saya bertahun-tahun, yang ternyata lebih setia daripada suami saya sendiri. Bi Inah tidak salah. Kata saya, tenang. Justru terima kasih sudah jujur. Mulai sekarang, kalau bapak datang lagi dan mengambil apapun, tolong foto diam-diam, lalu kirim ke saya. Bisa? Bi Inah mengangguk cepat. Bisa? Bu, Inah janji. Dari Bi Inah, saya tahu bahwa mereka bahkan sudah mulai memindahkan barang-barang berharga dari rumah saya. Mereka begitu yakin saya tidak akan kembali sebagai pemilik. Mereka pikir saya akan pulang sebagai perempuan yang hancur, lalu pergi dengan tangan kosong. Saya mencatat semuanya, setiap barang yang hilang, setiap tanggal, bukti terus bertambah, dan kesabaran saya perlahan berubah menjadi senjata. Selama 2 minggu berikutnya, saya memainkan peran terbaik dalam hidup saya. Istri yang pemaaf, yang lemah lembut, yang sedang dalam masa pemulihan. Saya membiarkan Raka berangkat kerja setiap pagi. Saya tahu dia pergi ke rumah kontrakan Fania. Saya membiarkan ibu mertua menelepon, berpura-pura menanyakan kabar. Padahal hanya ingin memastikan saya belum curiga. Anindya, kamu yang sabar ya, Nak. Kata Bu Sutina suatu sore lewat telepon. Suaranya dibuat selembut mungkin. Raka itu memang sibuk, tapi dia sayang sama kamu. Kamu jaga kesehatan, jangan stres. Iya, Bu. Jawab saya manis. Terima kasih sudah perhatian. Anindya beruntung punya ibu mertua seperti ibu. Di seberang sana, saya yakin dia tersenyum puas, mengira bonekanya masih menari di benang yang dia pegang. Saya menutup telepon, lalu saya membuka laporan audit terbaru yang baru dikirim Pak Darmawan. Saya menatap angka di layar dengan dingin. Setiap kali mereka tertawa, mereka menggali kubur mereka sendiri sedikit lebih dalam. Pada hari kelima, ibu mertua saya datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Bi Inah membuka pintu dengan wajah kaget. Bu Sutinah masuk dengan senyum yang dibuat sehangat mungkin, membawa rantang berisi sup ayam, persis seperti dulu. Anindya, Nak, sapanya. Memeluk saya sebentar, pelukan yang terasa dingin di punggung saya. Ibu dengar kamu baru operasi. Ibu masak sup kesukaanmu. Kamu harus banyak istirahat. Saya tersenyum, menerima rantang itu. Ibu repot-repot. Terima kasih banyak. Kami duduk di ruang tamu. Bu Sutinah memandang berkeliling. Matanya menyapu setiap sudut rumah saya. Bukan tatapan seorang tamu. Itu tatapan orang yang sedang menghitung nilai. Rumah ini bagus sekali, Nak, katanya. Sayang kalau diurus sendirian. Kamu kan sakit-sakitan. Ngomong-ngomong, ibu mau bicara soal yang serius. Soal apa, Bu? Soal perusahaan. Dia meletakkan cangkir tehnya. Raka itu kepala keluarga. Sudah sepantasnya perusahaan ada atas namanya juga, biar dia merasa dihargai sebagai suami. Kamu pikirkan, ya, buat sertifikat saham, kasih sebagian ke Raka. Itu kewajiban istri yang baik. Saya hampir tertawa di tempat. Jadi inilah maksud kunjungan ini. Mereka ingin menguasai perusahaan saya secara legal. Sebelum saya sadar. Tentu, Bu. Jawab saya manis. Anindya akan pikirkan baik-baik. Anindya memang ingin Raka lebih dihargai. Mata Bu Sutinah berbinar. Dia pikir umpannya termakan. Bagus, anak pintar. Ibu selalu tahu, kamu menantu yang mengerti. Setelah dia pulang,
Saya menuang sup ayam itu ke wastafel. Saya tidak akan memakan apapun dari tangan orang yang ingin merampas hidup saya. Lalu saya menelpon Pak Darmawan, Pakistan. Mereka bergerak lebih cepat dari dugaan saya. Ibu mertua baru saja meminta saya mengalihkan sebagian saham perusahaan ke Raka. Tolong pastikan seluruh struktur kepemilikan Wijaya Group dikunci. Tidak ada satu lembar saham pun yang bisa berpindah tanpa tanda tangan basah saya di hadapan notaris. Sudah saya antisipasi, Bu. Tapi terima kasih informasinya. Saya akan perkuat lagi. Mereka tidak akan bisa menyentuh kepemilikan ibu sedikit pun. 2 hari kemudian, saya menemukan sesuatu yang lebih jauh lagi. Saat memeriksa email perusahaan, saya menemukan draft surat kuasa yang dikirim Raka ke seorang notaris kenalannya. Isinya permohonan untuk mengubah akta perusahaan. Dia mencoba menyelipkan namanya sebagai pemegang saham mayoritas. Memanfaatkan kepercayaan bahwa saya tidak pernah memeriksa detail administratif. Tangan saya dingin membaca surat itu. Bukan karena takut, tetapi karena saya akhirnya melihat seberapa jauh rencana mereka. Ini bukan sekedar perselingkuhan, ini perampokan yang terencana. Mereka ingin menghancurkan saya, lalu mengambil semua yang saya bangun. Saya mencetak surat itu, menambahkannya ke dalam map bukti. Lalu saya menelpon notaris yang dimaksud. Selamat siang, saya Anindya Wijaya, pemilik tunggal Wijaya Group. Saya ingin menegaskan, segala dokumen atas nama perusahaan saya yang tidak ditandatangani langsung oleh saya adalah palsu dan tidak sah. Saya sarankan Bapak tidak melanjutkan permohonan dari Saudara Raka, kecuali Bapak ingin terseret ke ranah hukum. Di ujung telepon, notaris itu langsung gugup, meminta maaf, berjanji menghentikan semua proses. Satu lagi celah ditutup, satu lagi bukti masuk ke map saya. Malam itu, saya duduk sendiri di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang semakin tebal. Setiap lembar adalah satu jejak pengkhianatan, dan setiap jejak perlahan menjadi tali yang akan menjerat mereka sendiri. Seminggu kemudian, laporan audit final resmi selesai. 1,8 miliar rupiah, lengkap dengan tanggal, nomor rekening, dan tanda tangan persetujuan palsu yang dibuat Raka atas nama saya. Pemalsuan dokumen, penggelapan, 2 pidana sekaligus. Pak Darmawan juga menyelesaikan urusan aset. Rumah kontrakan mewah yang ditempati Fania ternyata dibeli Raka dengan uang perusahaan, tetapi atas nama saya karena dia tidak punya cukup riwayat kredit sendiri. Mobil yang dipakai ibu mertua adalah aset perusahaan. Kartu kredit tambahan mereka semua di bawah satu rekening induk yang saya pegang. Mereka membangun seluruh kehidupan baru mereka di atas tanah yang saya miliki. Tanpa sadar, Bu, kata Pak Darmawan, secara hukum, Ibu bisa menarik semuanya kapan saja. Rumah itu bisa Ibu kosongkan. Mobil bisa ditarik. Dan dengan bukti penggelapan ini, Raka bisa dipenjara. Kita tinggal menunggu waktu, Ibu. Saya menatap dokumen-dokumen itu, tersusun rapi di meja. Lalu saya mengambil ponsel. Di akun Fania ada satu unggahan baru. Undangan. Mereka akan menggelar resepsi pernikahan kedua minggu depan. Sebuah pesta besar di restoran mewah kawasan Kemang. Mengundang seluruh keluarga besar Raka. Merayakan secara terbuka apa yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka begitu yakin saya tidak akan tahu. Begitu yakin saya sudah kalah. Saya menutup ponsel. Sebuah ide terbentuk sempurna di kepala saya. Pak Darmawan, kata saya. Saya tidak akan mengirim surat apapun ke rumah mereka. Saya ingin menyerahkannya langsung, di tempat dan waktu yang paling tepat. Maksud Ibu, tolong siapkan 3 dokumen dalam satu map. Salinan gugatan cerai yang sudah saya daftarkan ke pengadilan. Laporan audit penggelapan dana 1,8 miliar. Dan surat pengosongan rumah kontrakan itu. Karena akan saya jual. Saya tersenyum. Bungkus rapi, beri pita. Saya akan datang ke pesta mereka. Sebagai tamu istimewa, malam sebelum pesta, saya dan Pak Darmawan bertemu di ruang kerja saya untuk terakhir kali memeriksa semua dokumen. Bu, katanya, hati-hati. Saya harus bertanya sekali lagi. Anda yakin ingin melakukannya di tengah pesta, di depan banyak orang? Kita bisa menyelesaikan ini lewat jalur hukum yang tenang. Tanpa drama, saya menatap map merah di atas meja. 3 dokumen tersusun rapi di dalamnya. Pak Darmawan, kata saya pelan. Selama 5 tahun,
Mereka mempermalukan saya secara diam-diam. Di ruang keluarga, di meja makan, lewat bisikan yang hanya saya yang dengar. Mereka pikir mereka aman karena tidak ada saksi. Saya mengangkat map itu. Malam ini, mereka mengundang seluruh keluarga besar untuk merayakan kehancuran saya. Maka biarlah seluruh keluarga besar itu juga yang menyaksikan kebenarannya. Saya tidak ingin balas dendam yang kotor. Saya hanya ingin kebenaran berdiri di tempat yang sama dengan kebohongan mereka. Di depan semua orang. Pak Darmawan menatap saya lama, lalu mengangguk. Saya mengerti. Bu, saya akan berada di sana, berdiri di samping Anda. Terima kasih, Pakistan, untuk semuanya. Saya menutup map itu. Mengikat pitanya. Pita merah. Warna yang sama dengan kotak hadiah pernikahan pada umumnya. Tetapi isinya bukan hadiah. Isinya adalah akhir dari sebuah kebohongan. Saya tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Besok, semuanya akan berakhir. Dan sebuah hidup yang baru akan dimulai. Hari pesta itu tiba. Restoran mewah di Kemang itu dihias dengan rangkaian bunga putih dan emas. Lampu temaram. Alunan musik live mengalun lembut. Para tamu, sebagian besar keluarga besar Raka, datang dengan pakaian terbaik, tertawa, bersalaman, memberi selamat kepada pasangan baru. Saya datang terlambat, sengaja. Saat acara sudah berjalan dan semua orang sudah duduk, saya mengenakan gaun hitam sederhana, namun anggun. Rambut saya digelung rapi. Di tangan saya, sebuah kotak berukuran sedang dengan pita merah. Pak Yanto menunggu di mobil. Pak Darmawan berdiri tidak jauh dari pintu, mengawasi. Saya melangkah masuk dengan tenang. Punggung tegak, wajah datar. Raka berdiri di panggung kecil. Tangannya menggandeng Fania yang perutnya sudah mulai membesar. Ibu mertua saya duduk di meja paling depan, mengenakan kebaya mewah. Perhiasan emas berkilau di lehernya. Semuanya dibeli dengan uang saya. Orang pertama yang melihat saya adalah salah satu paman Raka. Pria tua itu mengernyit bingung. Lalu pandangan demi pandangan mulai tertuju ke arah saya. Suasana riuh perlahan meredup. Raka menoleh. Dan saat matanya bertemu mata saya, wajahnya yang tadi penuh kebahagiaan langsung memucat. Seputih kertas. Anin, desisnya. Suaranya nyaris hilang. Fania menatap saya bingung. Sayang, siapa dia? Saya berjalan tenang menuju panggung. Setiap langkah saya bergema di ruangan yang kini hening. Selamat malam semuanya, kata saya. Suara saya tidak keras, tetapi cukup jernih untuk didengar seluruh ruangan. Maaf, saya datang tanpa diundang. Tapi rasanya tidak sopan kalau seorang istri tidak hadir di pernikahan suaminya sendiri. Gemuruh terkejut menyebar di antara para tamu. Fania berbalik menatap Raka. Istri, bukankah kamu mengaku seorang duda? Katamu, istri terdahulumu sudah tiada. Suaranya pecah. Pernyataan itu sedikit mengejutkan saya. Ternyata Raka bahkan rela mematikan keberadaan saya demi menikahi perempuan lain. Saya hampir tertawa. Raka. Suara berat seorang paman dari meja depan menggelegar. Pria tua itu berdiri dengan wajah merah. Ini sebenarnya apa? Bukankah katamu istrimu sudah wafat? Lalu wanita di hadapan kita ini siapa? Kamu sudah mencoreng nama seluruh keluarga besar kita. Raka panik. Dia mendekati saya. Anin, kumohon. Mari kita selesaikan urusan ini di luar saja. Bukan di tempat ini. Tolong, demi nama baik keluargaku, bisiknya. Berharap saya akan berbaik hati, seperti biasanya. Saya menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Harga diri. Apakah keluarga kalian masih merasa memilikinya? Sesudah seluruh perayaan haram ini dibiayai dari kantong saya. Saya tidak meninggikan suara, namun ketajamannya cukup membuat ibu mertua saya tersentak kaget. Bu Sutinah berdiri, menatap saya dengan wajah marah. Anindya, jaga mulutmu. Kamu tidak berhak mempermalukan kami di depan banyak orang. Saya mengabaikan bentakan itu. Saya maju ke arah Fania, menyerahkan kotak berpita merah yang saya bawa. Mbak Fania, saya kesini bukan hendak menghakimi Anda. Anda pun ditipu oleh pria yang sama, ucap saya pelan.
Sebagai hadiah atas pernikahan Anda, saya membawakan sesuatu yang istimewa. Silakan dibuka. Fania menatap kotak itu dengan ragu. Tetapi rasa penasaran dan kemarahan mendorongnya. Dia menyerahkan tangannya yang gemetar, membuka pita merah, dan mengangkat penutup kotak. Di dalamnya bukan pakaian bayi, bukan perhiasan, melainkan tumpukan dokumen resmi. Fania mengambil lembar paling atas, membacanya dengan suara lirih. Surat gugatan cerai. Itu salinan gugatan cerai saya untuk Raka. Saya memotong. Sudah saya daftarkan ke pengadilan. Saya tidak sudi berbagi suami dengan siapapun. Fania mengambil lembar di bawahnya. Kertas dengan kop firma hukum. Matanya melebar. Bukti audit. Penggelapan dana perusahaan sebesar 1,8 miliar rupiah. Suaranya bergetar. Dia menatap Raka. Mas, jadi selama ini uang yang kamu kasih ke aku berasal dari hasil mencuri kas perusahaan istrimu. Kamu selalu mengaku pebisnis mapan yang berdiri di kaki sendiri. Belum selesai, Mbak Fania, kata saya pelan. Coba baca yang paling bawah. Fania mengambil lembar terakhir. Surat dengan kop resmi notaris. Dia membacanya cepat. Dan seketika, wajahnya pucat seputih kertas. Tubuhnya lemas. Dia hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada pinggir meja. Surat penjualan rumah, gumamnya. Rumah kontrakan kita di kawasan itu. Mau dijual? Lebih tepatnya, akan dikosongkan. Jelas saya tenang. Rumah itu dibeli Raka dengan memakai identitas saya. Dan modalnya pun dari kas perusahaan saya. Sertifikatnya kini sedang dialihkan ke pemilik baru. Saya harap kalian sudah mengemasi barang sebelum pagi tiba. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa dan musik kini berubah menjadi panggung drama yang memalukan. Dokumen-dokumen berserakan di lantai panggung. Fania jatuh terduduk, menangis. Beberapa tamu bahkan mengangkat ponsel, mengabadikan momen langka yang terjadi di depan mata mereka. Raka mematung di tempatnya. Wajahnya sudah tak bisa dilukiskan lagi. Pucat, ketakutan, penuh keringat dingin. Dia mencoba berlutut di depan Fania. Tetapi perempuan itu menepisnya kasar. Jangan sentuh aku. Laki-laki penipu. Ceritane. Suaranya melengking ke seluruh ruangan. Kamu bilang kamu seorang pengusaha. Kamu bilang rumah itu kamu cicil dari keringatmu. Nyatanya, kamu hanya parasit yang menumpang di harta istrimu. Kamu membohongi aku. Vania, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Raka memohon. Itu rumah kita, aku yang bayar cicilannya. Bukan uang dia. Saya menyilangkan kedua lengan di depan dada, memandang Raka dengan sorot iba. Uangmu sendiri. Dari gaji direktur operasional itu, saya tertawa pelan. Setiap rupiah yang kamu pakai melunasi rumah. Memanjakan istri mudamu dengan tas mahal. Sampai membiayai resepsi malam ini. Semuanya kamu sedot diam-diam dari kas perusahaan. Perbuatan itu disebut penggelapan. Raka, hukumannya jeruji besi. Mendengar kata penjara, ibu mertua saya yang sedari tadi membeku karena syok, langsung maju mendekati saya. Matanya melotot penuh amarah. Anindya, tega-teganya kamu menjebloskan suamimu ke balik jeruji. Di mana letak nuranimu? Lelaki itu sudah 5 tahun mendampingimu. Rezeki yang dihimpun seorang lelaki sudah sepatutnya menjadi hak sanak keluarganya. Tak heran bila sebagian dia sisihkan untuk ibunya, untuk biduk rumah tangga barunya. Sebagai istri tua, mestinya kamu berbesar hati berbagi, bukannya malah berlaku sebengis ini. Saya tertawa. Sebuah tawa lepas yang renyah, namun syarat sinisme. Luar biasa. Bu, kata saya. Otak ibu benar-benar sudah dibutakan oleh keserakahan. Ibu masih sempat bicara soal ikhlas berbagi. Di pernikahan yang ibu rancang sendiri. Dengan uang yang ibu curi dari menantu yang ibu sebut mandul. Wajah Bu Sutina berubah. Tawa saya berhenti. Tatapan saya menajam. 5 tahun. Bu, 5 tahun ibu menghina rahim saya di setiap acara keluarga. Padahal ibu tahu betul yang bermasalah bukan saya. Hasil dokter sudah jelas sejak 2 tahun lalu. Tapi saya diam. Saya menanggung semua hinaan itu demi menjaga harga diri anak ibu. Dan inilah balasan yang saya terima. Ruangan benar-benar senyap. Hanya isak tangis Fania yang terdengar. Saya tidak datang untuk berteriak. Lanjut,
saya tenang. Saya datang untuk memberitahu kalian satu hal. Wijaya Group, perusahaan yang selama ini kalian banggakan sebagai milik Raka, tidak pernah menjadi milik dia. Raka hanya direktur yang saya tunjuk. Pemilik tunggal sekaligus pendirinya adalah saya sejak awal. Mulai hari ini, Raka diberhentikan dan kasus penggelapannya sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Pak Darmawan melangkah masuk, berdiri di samping saya, memberi anggukan formal kepada seluruh ruangan. Raka jatuh berlutut di lantai. Air matanya mengalir. Bukan air mata penyesalan, saya tahu. Itu air mata seseorang yang baru sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Anin, tolong. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku akan kembali. Aku akan perbaiki semuanya, ratapnya. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Pria yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Kamu tidak hilaf. Raka, kamu memilih. Setiap hari, selama 2 tahun, kamu memilih. Dan sekarang, saya juga memilih. Saya berbalik, melangkah menuju pintu. Punggung saya tegak. Langkah saya mantap. Di belakang saya mendengar suara ibu mertua yang mulai menjerit menyalahkan Fania. Suara Fania balas berteriak. Suara para tamu yang gaduh. Keluarga yang dibangun di atas kebohongan itu runtuh dengan sendirinya. Tepat di malam mereka merayakan kemenangan, saya tidak menoleh sedikit pun. Malam itu, saya pulang ke rumah yang terasa lebih lapang dari biasanya. Bi Inah menyambut dengan cangkir teh hangat. Dia tidak bertanya apapun, hanya menatap saya dengan mata yang seolah mengerti. Ibu sudah makan? Tanyanya pelan. Belum, Bi, jawab saya. Tolong buatkan yang sederhana saja. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Saya rindu masakan rumah. Bi Inah tersenyum. Siap, Bu. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya makan dengan tenang, tanpa peran, tanpa topeng, hanya saya, dan rasa lega yang perlahan menggantikan luka. Saya menatap kursi kosong di seberang meja. Dulu Raka selalu duduk di sana. Anehnya, saya tidak merasa kehilangan sedikit pun. Yang saya rasakan justru ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk menjadi diri saya kembali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya rancang. Gugatan cerai saya berjalan cepat. Dengan bukti perselingkuhan yang begitu jelas dan unggahan media sosial yang sudah tersebar. Pengadilan tidak butuh waktu lama. 3 bulan kemudian, status saya resmi sebagai perempuan merdeka. Saya tidak menuntut apapun dari Raka, karena memang tidak ada yang bisa diambil. Semua yang dia miliki sejak awal adalah milik saya. Kasus penggelapan dana berjalan terpisah. Laporan audit 1,8 miliar rupiah, lengkap dengan bukti pemalsuan tanda tangan, menjadi dasar yang sangat kuat. Pengacara Raka mencoba bernegosiasi, memohon agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi saya menolak. Kalau ini diselesaikan secara kekeluargaan, kata saya kepada Pak Darmawan, maka pelajaran ini tidak akan pernah dia pahami. Biarkan hukum yang bekerja. Raka divonis bersalah atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Dia dijatuhi hukuman penjara. Karir yang saya bangun untuknya, jabatan yang saya berikan, agar dia merasa terhormat di depan keluarganya, semua lenyap. Dia masuk ke balik jeruji sebagai mantan direktur yang mencuri dari perusahaan istrinya sendiri. Fania melahirkan bayinya beberapa bulan kemudian, sendirian, tanpa rumah mewah yang dijanjikan, tanpa suami yang katanya pengusaha sukses. Saya dengar dia kembali ke kampung halamannya, membesarkan anak itu seorang diri. Saya tidak membenci Fania. Dia, pada akhirnya, hanyalah perempuan lain yang juga ditipu oleh kebohongan yang sama. Ibu mertua saya adalah yang paling keras jatuhnya.
rumah yang dia tinggali, mobil yang dia kendarai, kartu kredit yang dia pakai untuk berbelanja. Semuanya saya tarik. Semua adalah aset perusahaan yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dalam semalam, dia kehilangan gaya hidup yang dia banggakan selama bertahun-tahun. Beberapa minggu setelah persidangan, dia datang ke kantor saya. Wajahnya yang dulu selalu mengangkat dagu, kini tertunduk. Dia menangis, memohon agar saya mencabut laporan terhadap anaknya. Anindya, dia anak saya satu-satunya. Ratapnya. Tolong, Nak. Saya mohon. Saya menatapnya lama. Perempuan yang selama 5 tahun memandang rendah saya, yang menyebut saya mandul, yang merancang kehancuran rumah tangga saya sambil tersenyum di depan saya. Bu, kata saya, tenang. Selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya layani ibu, saya tahan setiap hinaan ibu. Karena saya pikir suatu hari, ibu akan melihat saya sebagai anak. Ternyata di mata ibu, saya hanya dompet yang harus diam dan membayar. Saya berdiri, membuka pintu ruangan saya. Hari ini, ibu menangis untuk anak ibu. Tapi saat saya menangis sendirian di ranjang rumah sakit, tidak ada satupun dari kalian yang peduli. Pulanglah. Bu, apa yang kalian tuai hari ini adalah benih yang kalian tanam sendiri. Dia pergi dengan langkah gontai, dan saya menutup pintu itu untuk selamanya. Setahun berlalu, Wijaya Group tumbuh lebih besar dari sebelumnya, tanpa beban seorang direktur yang menggerogoti dari dalam. Perusahaan saya bergerak lebih sehat, lebih kuat. Saya mengangkat seorang direktur baru yang kompeten dan jujur melalui proses seleksi yang ketat. Kali ini bukan karena saya ingin memberi seseorang kebanggaan, tetapi karena dia memang pantas. Saya juga mulai belajar mencintai diri saya kembali. Saya yang dulu selalu menempatkan kebahagiaan orang lain di atas diri sendiri, perlahan belajar bahwa menjaga diri bukanlah keegoisan. Saya tidak menutup hati untuk cinta, tetapi saya tidak lagi terburu-buru. Saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh apakah dia bersuami atau apakah rahimnya berisi. Harga diri ditentukan oleh bagaimana dia berdiri tegak setelah dijatuhkan. Kadang, saya masih mengingat malam di rumah sakit itu. Saat foto pernikahan suami saya muncul di layar ponsel. Saat dunia saya runtuh dalam senyap. Tetapi sekarang, saya bisa mengenangnya tanpa air mata. Karena dari reruntuhan malam itu, saya membangun kembali diri saya dalam bentuk yang jauh lebih kuat. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan seorang perempuan jangan pernah disalahartikan sebagai kelemahan. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang yang memilih diam. Karena kadang, diam bukan berarti kalah. Diam adalah saat seseorang sedang menyusun jawaban yang paling menentukan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menanggung hinaan demi menjaga sebuah rumah tangga, yang dituduh atas kesalahan yang bukan miliknya, yang dianggap lemah hanya karena memilih bersabar. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kebodohan. Tetapi jangan pernah biarkan kesabaran itu dipakai untuk menghancurkan kalian sendiri. Ada pula banyak laki-laki seperti Raka yang lupa bahwa rezeki yang diberkahi tidak pernah datang dari pengkhianatan. Dan ada banyak orang tua seperti Bu Sutina yang membutakan diri demi keserakahan, lalu menuai air mata di hari tua. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk memaafkan atau untuk berdiri tegak, untuk diam selamanya, atau untuk akhirnya bersuara. Saya memilih untuk berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Jika kalian berada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.